Yesus. Sekali kita bertemu lagi pagi hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, untuk kita bersama-sama lagi sekali di dalam ibadah live streaming CST ya. Saudara, pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya pada sehingga hari ini iman saudara masih terus berjalan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya apapun situasi yang kita alami, tapi mari terus berpegang kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Dia adalah Allah yang terus menjaga kita, Dia adalah Allah yang terus menyertai kita ya. Saat kita mau melakukan firman Tuhan, saat kita rindu berjalan di dalam Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin saudara. Ulangan 28 ayat 13 berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin saudara. Jadi mari percaya bahwa anak-anak Allah pasti Tuhan pelihara ya. Amin. Asalkan saudara dan saya melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya. Pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kita mau mengucap syukur. Kita mau sembah nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami dalam hadirat Tuhan. Kami minta pagi hari ini Tuhan, turunlah pikiran yang benar atas kami. Hati yang benar menjadi bahagian kami saat kami menyembah dan memuji nama Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah ada Roh Kudus Tuhan yang akan menjamah hidup kami saat ini. Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada, dimanapun kami berada, kami percaya. Kami minta biarlah jamahan Roh Kudus menjadi bahagian kami. Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan saat pagi hari ini untuk semua jemaat yang bersama-sama dengan kami dalam live streaming. Semoga dapat bersama-sama menikmati berkat lewat pujian dan penyembahan pagi hari ini. Kami mau bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita bawa. Sekali lagi mari kita angkat suara kita di hadapan Tuhan. Oh God, I worship you.
sekarang mari kita bangkit berdiri, kita mau puji dan kita mau muliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita menari buat Allah kita, sorak-sorai hanya bagi Dia yang layak untuk menerima pujian dan hormat daripada umatnya. Haleluya. Kepadamu Tuhan, junjungan untukku.
pada pagi hari ini. Saya rindu bersama dengan tim, ya, bersama dengan tim Praise and Worship pagi hari ini. Kami mau mengangkat satu penyembahan di mana kami dedikasi, kami rindu untuk mendedikasikan hidup kami untuk menuruti firman Tuhan, ya. Saudara, kami rindu untuk hidup, kami percaya bahwa hidup ini adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa saat hidup kami berjalan di dalam Tuhan, maka tanda mujizat akan menyertai setiap langkah kami. Saudara percaya itu?
Engkau gantikan hati yang keras dengan hati yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan.
khotbah hari ini ya Tuhan. Sekali lagi kami kembalikan segala pujian, segala hormat bagi Raja di atas segala raja. Engkau saja yang layak terima penyembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara hari ini? Haleluya. Saya ucapkan shalom untuk setiap saudara yang sudah join live hari ini. Sungguh kesukaan yang besar untuk kita boleh belajar akan firman Tuhan. Yes, haleluya. Saudara yang terkasih, hari ini saya juga mau mengucapkan secara khusus ya kepada seluruh ibu-ibu. Yes, Anda yang ibu-ibu, Anda boleh kasih komen thumbs up ya, atau kasih emoji 2 tangan di atas. Saya mau ucapkan selamat Hari Ibu. Haleluya. Saudara, ada satu artikel saya mau bacakan buat kita. Satu kata bijak. Kata ini berkata, if love is as sweet as a flower, then my mother is that sweet flowers of love. Ya, jika cinta itu adalah semanis seperti bunga, maka ibu saya, maka anda ibu-ibu adalah bunga cinta yang manis. Haleluya. Kalau di antara saudara yang live pagi hari ini, saudara duduk dengan suami-suami, ayo bagilah kecupan ya untuk istrimu. Katakan thank you moms ya. Haleluya. Saudara, saya juga mau kasih satu lagi. Saya temukan arti kata ibu ya, bukan arti, maaf, kepanjangan. Kata ibu itu punya satu kepanjangan yang sangat luar biasa. Anda mau tahu itu? Yes, ibu berasal atau kepanjangan dari kata I, itu berbicara incredible, luar biasa. B is a beauty, dan U is unlimited. Wow, luar biasa. Jadi seorang ibu adalah seorang wanita cantik yang luar biasa, tidak terbatas. Haleluya. So sekali lagi saya mau ucapkan selamat Hari Ibu ya, dimanapun Anda berada, atau anda yang akan become mothers to be ya. Saya juga mengucapkan congratulations untuk anda yang sudah Tuhan berikan satu peluang ya, bisa menjadi ibu itu anugerah saudara ya. Oleh karena itu saya berdoa biar setiap saudara benar-benar bisa menjadi ibu yang takut akan Tuhan. Amin. Hari ini saya mau kita sama-sama akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya rindu untuk setiap saudara. Mari buka hati, mari buka pikiran saudara. Kita sambut firman Tuhan hari ini. Saya memberikan satu tajuk ya, apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu panggilan ikut menderita. Sekali lagi, panggilan ikut menderita. Wah, jangan di antara saudara jadi kecil hati ya mendengar penderitaan, tetapi saya mau berkata, itulah panggilan kita. Kita buka dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5 berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin, amin, amin. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari nasihat seorang Rasul Paulus kepada khususnya anak buahnya, anak didikannya, yaitu Timotius.
Dan ini adalah surat kedua. Ya, Paulus mendorong seorang yang bernama Timotius, orang yang sudah mengembalakan, orang yang takut Tuhan, agar Timotius ready, agar Timotius siap untuk ikut menderita bersama Yesus. Dan Paulus menggambarkan bagaimana perjalanan kita, Anda dan saya, sebagai orang percaya, Anda dan saya harus siap menderita. Katakan amin. Yes. Sebab apa, saudara? Karena dunia bukan tempat kita. Ingat itu. Dunia bukan tempat kita. Tempatmu dan tempat kita atau tempat saya adalah di sorga. Sekarang kita akan melihat Paulus memberikan gambaran kehidupan orang percaya dalam 3 bahagian. Yang pertama, ya, Anda boleh catat. Orang percaya itu digambarkan seperti seorang prajurit. Katakan, engkau dan saya prajurit. Yes. We are the army of God. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Kita adalah askar-askarnya Tuhan. Sekarang kita akan lihat apakah ciri-ciri kehidupan seorang prajurit? Apa ciri-ciri sebagai seorang askar? Yang pertama, saya yakin orang yang bisa atau orang yang sedang masuk dalam pelatihan prajurit, orang itu harus ditemukan disiplin. Katakan, disiplin. Amin, haleluya. Siapa hari ini Anda sudah disiplin? Anda menang terhadap katil saja itu juga disiplin, saudara. Ada amin. Ya, sebab saya tahu bahwa masa-masa live itu pagi, khususnya di Malaysia menjabar ya. Tetapi saya yakin bagi anak Tuhan yang sadar panggilannya sebagai prajurit, Anda akan bangun dengan semangat dan Anda berkata, kalau hari ini ada, itu adalah anugerah. Amin. Yeah. Siapa tahu saudara, setiap hari atau setiap pagi tidak selalu kita bisa sehat. Tapi jika engkau sehat, itu anugerah, itu kemurahan Tuhan. Saudara bayangkan ada orang yang ketika bangun pagi ternyata dia pindah posisi sudah. Betul tak saudara? Jadi kita harus berpikir dalam dan bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, sekarang kita lihat yang pertama, disiplin. Seorang prajurit itu sudah biasa. Dia harus disiplin, bangun pagi dan kemudian latihan berbaris. Kemudian dia harus tegakkan kepala ya, dan dia harus belajar punya etik atau yang namanya aturan bagaimana berbicara di depan komandan. Seorang prajurit juga tidak bisa sembarang makan. Perhatikan saudara. Seorang prajurit itu harus punya tubuh yang sehat. Setiap saat harus melewati check up. Ya, saya mau share sedikit. Saya punya abang. Secara khusus saya punya abang. Saya punya abang dulu pernah merindukan menjadi seorang askar, saudara. Dan waktu dia pergi askar, puji Tuhan dari semua tes, masih kebanyakan tes-tes pertama itu semua oke. Hanya satu saja hari itu, saya punya abang kelemahan bagian gigi. Saudara bayangkan ya, hanya gara-gara gigi saja, sehingga saya punya abang fail, tidak bisa masuk askar. Saudara, saya mau berkata, kalau kita sadar Anda dan saya adalah panggilannya sebagai seorang prajurit, kita tidak bisa bermain-main dengan hidup ini. Amin, saudara. Yes, kita harus melatih tubuh kita. Kita harus juga punya yang namanya disiplin exercise. Ya, kita bahkan akan diajar untuk melatih yang namanya makan buah-buahan, sayur-sayuran yang di daerah hutan, manakah yang bisa dimakan atau tidak, atau di laut atau di darat. Itu menandakan bahwa kita harus punya disiplin. Kita juga dilatih, atau seorang prajurit itu juga dilatih bagaimana memegang senjata, bagaimana memakai senjata dan bom dan segala sesuatu. Latihan juga untuk bagaimana mengenali strategi musuh. Kalau ada musuh datang atau musuh ada di beberapa tempat yang mungkin kita tidak tahu, bagaimana kita bisa bertahan. Saya mau berkata, itu semua perlu dilatih. Amin, saudara. Yes, Anda perlu melatih semuanya. Dan sama halnya saya mau berkata pagi ini, seperti Anda dan saya,
kita prajurit Tuhan. Ada amin? Katakan, aku prajurit Tuhan. Amin. Katakan, aku prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Saudara harus mau masuk dalam pelatihan Tuhan. Yang pertama yang kita perlu lakukan secara manusia roh atau secara anak-anak Tuhan, kita perlu punya disiplin rohani. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 8, berkata bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ada amin saudara? Ya, Anda perlu punya ibadah. Anda harus punya kerinduan. Dikatakan bahwa karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin, haleluya. Betapa ibadah itu perlu. Ya, apa itu latihan ibadah? Yaitu disiplin-disiplin rohani yang kita harus miliki. Baik membaca Alkitab, baik berdoa, baik menyembah, ya, baik itu melayani dalam segala hal. Anda harus belajar. Ya, amin saudara. Anda mau belajar hari ini, dan bukan hanya belajar, kita harus belajar lebih cepat. Sebab apa? Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Yang kedua, sebagai seorang prajurit, kita juga harus fokus. Katakan fokus. Apa itu bentuk orang fokus? Macam saya hari ini di depan kamera. Haleluya. Saya tidak boleh lihat kemana-kemana. Saya harus fokus melihat lubang kecil yang ada di kamera. Supaya apa? Anda boleh melihat saya juga eyes to eyes. Saya punya kontak, ya, saya punya kontak mata dengan saudara, sehingga dalam pemandangan itu lebih jelas. Orang yang fokus itu dikatakan seperti ini, saudara. 2 Timotius berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ada amin? Jadi Anda itu harus punya fokus. Anda tidak boleh gagal fokus. Seorang prajurit itu tidak boleh disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Kalau Anda masih disibukkan dengan perkara duniawi, pada basicnya Anda akan susah berkenan di hadapan komandan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, ya. Apakah Anda selama ini Anda sudah fokus? Amin. Apakah Anda selama ini menjadi umat Tuhan yang boleh betul-betul fokus mencari Tuhan dalam hidupmu, sekalipun engkau bekerja, sekalipun engkau belajar, tetapi engkau sadar panggilanmu prajurit Tuhan. Amin saudara. Ya, orang yang fokus itu yang ketiga, juga orang yang punya komitmen. Katakan, aku harus punya komitmen. Amin. Yes, puji Tuhan. Ya, saya tidak tahu beberapa saudara yang join live streaming pagi ini. Ya, mungkin ada di antara saudara saya tidak mengenal atau saya kenal, tetapi saya mau berkata, Tuhan rindu mencari orang-orang umatnya yang punya komitmen. Prajurit Tuhan harus ada komitmen. Yang pertama, komitmen untuk apa? Komitmen orang percaya. Anda harus punya komitmen kepada Tuhan. Oh, itu jelas. Komitmen orang percaya itu harus fokus ke Tuhan. Dengan cara apa? Anda harus taat ke Tuhan. Ya, ketaatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, ketaatan kepada Tuhan juga itu Anda ekspresikan dengan apa, saudara? Anda berani memberi hidup untuk melayani Tuhan. Panggilanmu dan saya itu sebagai pelayan Tuhan. Panggilanmu dan saya, kita juga sebagai pekerja. Dalam Mazmur 27 ayat 4 itu dikatakan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini Mazmur Daud. Tetapi saya percaya ini bisa juga dimengerti. Kata diam di rumah Tuhan seumur hidupku, itu juga bisa dikatakan melayani Tuhan seumur hidupku. Ada amin saudara? Anda berani memberi hidup saudara, ya, untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, pelayanan bukan hanya limit di dalam gedung gereja.
Tetapi ketika engkau sadar hidupmu dipanggil untuk melayani Tuhan, hidupmu harus bisa jadi garam dan terang. Anda bisa melakukan banyak hal, yang paling utama hidupmu bisa memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara mau belajar? Yes. Dan saya berdoa hari ini kita mau, ya, kita mau punya roh seperti itu. Kita punya spirit, semangat seperti itu, yaitu menjadi orang-orang yang giat dalam melayani Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang juga sangat siap untuk dipanggil Tuhan dimanapun kita berada. Komitmen yang kedua, jangan lupa, ini penting, yaitu komitmen kepada keluarga. Saya mendorong untuk semua jemaat CST di tempat ini, bahkan Anda yang mungkin belum jadi jemaat, Anda yang join live pada pagi ini, mari belajar punya hati fokus, komit kepada keluarga. Amin saudara. Kalau Anda itu menjadi pribadi yang bisa mengekspresikan, ya, kasih Tuhan kepada khususnya orang di sekelilingmu, Anda harus bisa belajar komit kepada keluargamu. Yang pertama menjadi komitmen itu, dia tidak boleh Anda mengasihi keluargamu oleh karena tergantung perasaan. Saya mau berkata ya, perasaan atau feeling setiap manusia bisa berubah-ubah. Sebentar Anda punya perasaan kepada istri atau suamimu, pasanganmu, anak-anakmu happy. Tapi ada kalanya engkau punya perasaan marah. Komitmen tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan. Oleh sebab itu perkawinan harus didasarkan oleh komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk tetap bersama sampai selama-lamanya, apapun yang terjadi. Katakan amin. Yes. Secara khusus saya yang mau berkata kepada Anda yang sudah menikah, para bapak dan ibu saudara, ya, mungkin masa lockdown ada banyak hal terjadi, termasuk krisis finansial. Tetapi saya mau berdoa, tetaplah punya komitmen terhadap keluargamu. Amin saudara. Yang ketiga, sebagai prajurit Tuhan, jangan lupa kita juga harus punya komitmen sebagai jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, kita harus punya komitmen kepada gereja lokal kita. Amin. Katakan yes. Sebab gereja itu adalah wakil Tuhan di bumi. Gereja adalah sebuah community yang Tuhan letakkan di bumi. Kita harus punya komitmen. Dalam bahagian apa? Yang pertama, punya kesetiaan dalam ibadah. Ya, tidak usah jauh-jauh. Saya mau berkata secara real, ketika kita membuat live, saudara, kita tidak bisa ibadah bergereja. Tetapi saya mau berkata, jangan itu menghambat engkau beribadah. Ya, itu harus menjadikan engkau semakin haus dan rindu. Amin saudara. Sekalipun live, oh pastor saya tidak bisa lihat orang yang real. Saudara, saya mau berkata, pada hari yang terakhir akan ada sebuah masa setiap kita akan susah cari Tuhan. Kalau kita tidak awali dari dalam diri kita, tidak akan ada sesiapa yang bisa ubahkan hidupmu. Mari cari Tuhan dimanapun engkau bisa buat. Seperti live streaming, ya. Saya tahu ada beberapa jemaat CST sendiri tidak join, tetapi saya mau berkata, tetaplah setia, tetaplah komit. Katakan amin. Bagaimana Anda mengekspresikan komitmenmu kepada Tuhan, Anda juga harus komit kepada gereja lokalmu. Katakan amin, ya. Dan saya sekali lagi sebagai gembala welcome untuk setiap saudara yang live pada hari ini, yang mungkin sangat-sangat baru, saya tidak kenal, tapi kami keluarga CST kami sangat senang. Ya, Anda harus punya komitmen. Kita harus suka yang namanya memiliki kesetiaan atau komitmen, bukan karena mata manusia yang melihat, tetapi engkau harus punya sebuah kerinduan sebab Tuhan yang melihat. Amin saudara. Ada orang berkata, oh pastor buat present lah, di absen ya, satu persatu panggil nama jemaat. Saudara, saya mau berkata, kalau di sekolah boleh buat macam itu, tapi saya ingat di gereja kita tidak perlu buat macam itu, karena semua orang itu sudah dewasa. Ada amin. Kalau engkau punya hati cari Tuhan, engkau punya komitmen sebagai laskar Kristus,
maka komitmen yang Anda perlu tunjukkan juga, komit dan setia kepada gereja lokal dimanapun engkau berada. Haleluya. Yang kedua, ketika engkau mengekspresikan komitmen kepada gereja, bukan hanya engkau perlu setia ibadah, tapi engkau juga harus peduli kepada pertumbuhan gereja. Saudara, Anda harus punya komitmen pada gereja. Anda harus boleh tunjukkan sikap proaktif. Bagaimana untuk menjadikan gerejamu bertumbuh? Bagaimana kita mencari jiwa-jiwa? Saya mau menjabar untuk saudara. Hari-hari ini saya mau berkata saudara, salah satu cara yang paling senang menjangkau jiwa, ya. Saudara kalau live, saudara ketika online, Anda boleh share to your Facebook page, ya. Share to your Facebook friends. Anda share, Anda bisa jangkau jiwa. Katakan amin. Yes, saya sangat-sangat diberkati. Ada beberapa saudara sangat aktif, ya. Ada beberapa hal yang kalau kita ada mutiara malam atau beberapa bagian, saudara suka share. Saudara panggil kawanmu. Anda tanpa sadar itu menginjil. Ya, ada banyak di antara khususnya ya, mungkin dari Indonesia, dari Sabah, Sarawak, dari Semenanjung. Mereka Kristen, tetapi mereka tidak pernah pergi gereja. Saudara, saya mau berkata ini saatnya. Ya, gereja tanpa ada terhad. Church without wall. Kita boleh dengan tangan kita, ya, kita boleh send Injil kemana-mana. Saya mau berkata, pakai yang namanya fasilitas ini. Amin, saudara. Komitmen selanjutnya kepada gereja juga apa? Anda harus peduli kepada keperluan gereja. Anda harus punya kepedulian kepada kebutuhan gereja. Orang yang berkomitmen kepada gerejanya akan peduli kepada keperluan gerejanya di mana dia bertumbuh. Amin, saudara. Anda pasti rindu, ya, karena gereja Anda itu rasakan seperti Anda memiliki. If you feel your church like your house, like you feel your church is like your home, Anda sangat-sangat menjadikan gereja seperti rumahmu. Saya yakin kita rindu rumah kita juga diberkati. Amin. Oleh karena itu saya sangat mendorong, mari bangkit. Komitmen keempat sebagai prajurit Tuhan itu apa? Saya mencatat di sini. Anda juga harus bisa menjadi contoh, komit dalam pekerjaan. Ya, Anda prajurit Tuhan. Anda dikenal laskar Tuhan. Di tempat kerjamu engkau juga harus komit. Dengan cara apa? Ketika engkau bekerja, jangan membazir masa. Ketika engkau bekerja, jangan main games. Ketika Anda bekerja, apa juga? Anda jangan terlalu banyak lepak sana, lepak sini. Dan saya mau jujur berkata, seringkali orang-orang seperti ini kualitas kerjanya pasti tidak baik. Saya mau berkata, bagaimana dengan saudara? Apakah engkau yang sudah diberkati dengan pekerjaan, bisakah engkau fokus? Bisakah engkau komit? Sekalipun bos tidak melihatmu, tapi ada bos di sorga yang melihat hidupmu 24 jam. Mari bangkit prajurit Tuhan. Anda yang ikut live ini, Anda akan bisa menjadi prajurit yang Tuhan pakai. Yang keempat, sebagai prajurit kita juga harus belajar apa? Dilatih menghadapi segala kesulitan dan jabaran hidup. Iman percaya kita ketika kita bisa bertumbuh dan kuat, itu harus melewati jabaran. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus menderita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, betapa perlu kita punya iman yang kokoh. Iman itu tidak perlu besar atau kecil. Yang penting imanmu dan saya harus bertumbuh. Amin, saudara. Iman kita harus bertumbuh. Bagaimana iman kita harus bertumbuh? Yaitu ketika kita melewati pencobaan. Ketika Anda melewati ujian, maka imanmu itu akan bertumbuh. Saya memberikan satu ilustrasi, ya.
Saya mendorong setiap kita, anak-anak Tuhan, jangan punya iman seperti donat. Saudara tahu donat ya? Donat adalah salah satu bentuk kue yang disukai banyak, baik anak-anak dan dewasa. Tapi ingat, donat itu kelemahannya, dia lobang di tengah. Jadi saudara, saya mau berkata, jangan punya iman seperti donat. Ketika Anda melewati pencobaan atau ujian, imanmu di tengahnya lobang. Saya mau berkata, itu sangat menyedihkan. Apalagi juga ada orang berkata, jangan Anda punya iman seperti belon. Saudara tahu iman belon? Ketika belon itu sudah dihembus oleh dengan angin, belon itu bisa besar. Tetapi ketika ditusuk sedikit tusukan saja, belon itu bisa kempes. Sekarang saya mau bertanya, coba tes bagaimana imanmu? Apakah imanmu seperti donat atau seperti belon? Atau yang ketiga, imanmu seperti batu? Apakah seperti batu, pastor? Anda punya iman dilempar dimanapun, tapi Anda orang yang tidak bisa berubah. Anda punya kekokohan. Bahkan Alkitab berkata, jangan dirikan rumah di atas pasir, tetapi engkau harus dirikan rumah di atas batu. Katakan amin. Haleluya. Saya mau kita baca 2 Petrus 3 ayat 1-7. Ayat ini berbicara, berkata bahwa saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kau ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8 berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada amin saudara? Amin saudara. Sebab apa? Sebab kita sadar Tuhan penuh kasih, Tuhan maha kasih. Amin saudara. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau. Kalau hari ini Yesus belum datang, engkau harus lihat itu sebagai tanda ada peluang Tuhan mau beri buat kita. Untuk apa di sini dikatakan? Itu adalah peluang supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anda mau hari ini berbalik dan bertobat? Katakan amin. Ini waktunya. Jangan tunggu seperti 5 gadis yang bodoh. Pintu sudah ditutup, mereka teriak-teriak, tapi Tuhan berkata, it's too late, terlambat. Selagi masih ada masa, mari saudara bangkit. Manusia roh yang sehat itu sama dengan manusia jasmani kita yang sehat. Amin saudara. Ya, kalau manusia roh atau manusia jasmani kita sehat, orang sehat dia suka makan, betul? Hanya orang sakit ya gak suka makan. Dikasih Pizza Hut ya nggak mau, dikasih salmon, I don't like, dikasih yang namanya makanan yang paling hebat dan ajaib ya, sangat-sangat sedap, dia bilang I don't want. Sebab apa? Itu tanda orang sakit. Dan saya mau berkata, bagaimana dengan kerohanianmu?
Manusia rohmu sehat atau tidak? Karena ciri orang sehat, dia suka makan, dia suka bergerak, dia suka exercise. Betul saudara? Haleluya. Jadi Anda juga sama halnya manusia rohmu. Kalau manusia rohmu sehat, Anda dengar firman tidak boring, Anda dengar firman tidak bosan, Anda haus, mau lagi, lapar. Dan saya sekali lagi mau berkata, masa-masa ini itu masa unlimited. Anda boleh dapat firman bahkan sampai ke belahan dunia. Anda tinggal klik online saja, Anda bisa ikuti doa bersama mungkin orang-orang di seluruh dunia. Persoalannya adalah pilihan di tanganmu. Apakah engkau mau maju atau tidak? Amin. Sekarang saya mau berkata atau kita mau lihat gambaran yang kedua. Ya, gambaran kedua. Yang pertama kita digambarkan sebagai prajurit. Gambaran yang kedua yaitu kita sebagai olahragawan. Saudara, dikatakan bahwa kita adalah olahragawan. Olahragawan atau sukan, ya, atlet itu dilatih secara fisik. Pengenalan akan bidang olahraga yang akan digeluti secara teori juga praktek serta aturan mainnya. Setelah itu dilatih strategi, makan dan minum vitamin untuk meningkatkan imun dia. Nah, saya mau berkata, sama dengan Anda dan saya, kita adalah atlet Tuhan. Katakan, aku atlet Tuhan. Yang pertama, apa yang kita harus lakukan? Anda harus latihan. Ya, Anda latihan. Saudara, saya mau berkata, bangun pagi itu latihan. Betul, saudara? Ada orang tipenya tipe malam. Apa itu pastor? Dia bisa tidur lewat sampai pukul 2, pukul 3, tetapi dia tumbang paginya. Dia akan bangun pukul 2 dan 3 sama, tapi PM bukan AM. Dan saya mau berkata, apapun tipenya Anda perlu latihan. Bagaimana engkau bisa mempunyai hubungan dengan Tuhan? Anda harus exercise. Anda harus exercise. Ada amin, ya. Jangan ada fat rohani. Oh, ada fat rohani, ada banyak. Ya, bagaimana kita tidak bisa jaga hati, kita mudah marah, mudah tersinggung, itu fat secara rohani. Kalau kita saja tidak suka fat jasmani, amin saudara. Ya, saya percaya, saya menemukan beberapa goal. Masa lockdown orang berkata, I want diet, ya. Bagaimana diet di rumah saja, bahaya juga ya, menjabar. Semua makanan ada depan mata, kita mudah terganggu. Tetapi saya mau berkata, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Anda juga harus belajar sebagai atlet. Belajar untuk apa? Anda harus suka makanan vitamin, makan suplemen untuk menguatkan tubuhmu. Apa itu vitamin? Anda harus punya exercise dalam hal roh. Anda bangun pagi biasakan bahasa roh. Anda bangun pagi biasakan menyembah dengan suara kedengaran. Kenapa saudara? Karena orang-orang yang biasanya doa diam-diam sangat mudah punya amin itu bisa 3-4 jam selepas itu. Jadi menjabar, betul nggak saudara? Haleluya, ya, haleluya. Anda boleh bagi emoji macam ini. Aku berserah. Jadilah atlet Tuhan, jadi olahragawan, ya. Karena apa? Karena Anda dan saya harus siap menghadapi peperangan ke depan. Seorang atlet juga harus perlu tahu loh bagaimana mengalahkan musuh atau mengalahkan pelawannya yang bertanding dengan dia. Dia harus ada strategi, ya. Dan secara khusus saya mau berkata, atlet Tuhan itu harus punya ketekunan. Dengan cara apa? Ikut aturan dalam pertandingan. Anda tidak boleh ikut aturan sendiri, sembarang aturan. Yang penting saya menang. Oh, tidak boleh. Saudara akan boleh dikeluarkan dalam permainan, dalam perlombaan. Oleh karena itu, mari saudara jangan lupa, Anda dan saya adalah olahragawan. Mahkota yang Paulus katakan, ya, bahkan dia berlari-lari mengejar mahkota, itu dalam bahasa Yunani memakai kata septanos. Apa itu? Stepanos. Apa itu Stepanos? Stepanos itu adalah mahkota hasil perjuangan yang di dalamnya terkandung berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Jadi Anda mau belajar melatih dirimu hari ini? Amin, yes. Dan selanjutnya kita belajar, yaitu menjadi seorang petani. Yang pertama kita adalah prajurit,
Yang kedua, olahragawan. Tapi yang ketiga, kita juga digambarkan seperti orang petani. Siapa yang tidak tahu petani? Petani awal mula sebelum dia meletakkan benih, dia harus mencangkul, betul? Dia harus membajak lebih dahulu tanahnya, supaya tanah yang akan dia letakkan benih itu lembut, gembur, dan subur, sehingga benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Ya, bahkan sekali-sekali dia juga harus spray obat supaya tidak ada yang namanya haba atau penyakit dalam tumbuh-tumbuhan. Sama dengan kita. Saya mau bertanya buat setiap saudara yang lain. Maukah saudara dicangkul oleh Tuhan? Mau saudara? Ya. Maukah saudara dicabut? Kalau petani melihat ada rumput di keliling padi, dia cabut. Karena dia akan mengganggu pertumbuhan padi. Saudara, saya mau berkata, siapkah Tuhan mencangkul hatimu? Sudahkah Tuhan membajak hatimu? Sudahkah hatimu itu betul-betul bisa murni seperti yang dikatakan yang namanya minyak zaitun murni? Sebab tanah yang tidak subur, Anda lempar emas pun, ya, bahasanya tidak akan bisa bertumbuh. Tuhan sedang mencari tanah hati yang subur. Makanya dalam perumpamaan ada 4 gambaran bagaimana tanah hati kita. Anda berbatu, Anda tanah yang kering, Anda penuh semak belukar, atau tanah yang subur. Saya berdoa hari ini, biarlah engkau ditemukan punya hati yang subur. Yang kedua, bukan hanya itu, tadi saya berkata bahwa ketika seorang petani sedang menunggu padi bertumbuh, ada kalanya ada hama datang, ya, ada hewan-hewan kecil yang mengganggu pertumbuhan padi. Anda juga harus perlu sensitif. Apa gambarannya? Itu adalah gambaran di mana Anda itu harus punya filter hari-hari ini. Umat percaya, apapun yang kau dengar pengajaranmu, engkau harus ada filter. Apapun yang kau dengar melalui telinga, bahkan perkataan orang, kau harus ada filter. Jangan yang masuk yang negatif. Karena ketika engkau terima yang negatif, maka yang keluar juga akan negatif. Yang ketiga, seorang petani itu juga dikenal sebagai seorang pekerja keras. Katakan amin. Hidup pekerja keras. Haleluya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan sangat merindukan menemukan anak-anaknya itu rajin, ya. Tuhan tidak suka yang melihat anak-anaknya itu malas. Dalam Amsal Salomo, khususnya pasal 20 ayat 4. Amsal 20 ayat 4 berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saudara, Alkitab berkata, jadilah petani, orang yang bekerja keras, tetapi dia akan menerima dan menikmati hasilnya untuk kali pertama. Saudara harus suka menjadi pekerja keras. Apalagi Anda anak Tuhan, jadikan dirimu teladan. Jangan ketika kau bekerja Anda itu malas. Karena Alkitab berkata juga, kalau orang malas tidak boleh makan. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat real. Hari-hari ini, mari kita ubah gaya hidup kita. Belajar mau dibentuk oleh Tuhan. Belajar mau dibina oleh Tuhan. Ada amin? Sesungguhnya hidup kekristenan itu hidup yang perlu kerja keras dan tanggung jawab. Ya, nasihat Paulus ini diakhiri seperti ini. Dia berkata, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tentunya kalau memahami maksud dari surat ini dengan baik dan benar, kita akan bisa mendapat pengertian atas segala sesuatu. Saudara, saya mau berdoa. Biarlah setiap saudara dimanapun engkau berada, biarlah engkau diberikan sebuah pengertian yang baru. Amin, saudara. Kita harus punya pengertian yang baru. Kita harus punya hikmat yang baru. Ini adalah rahasia hidup, bagaimana kita kuat menghadapi akhir zaman. Gambaran yang Paulus berikan buat kita itu adalah langkah bagaimana Anda dan saya bisa menang menghadapi akhir zaman. Kita harus seperti prajurit, kita harus seperti olahragawan, dan kita harus seperti petani. Kita harus hidupi sehari-hari. Jangan sampai hidup kita terlalu cincai.
Saya menutup firman pagi hari ini dengan satu ilustrasi, saudara. Apakah itu ilustrasinya? Sangat-sangat sederhana. Dan saya percaya di antara saudara mungkin pernah dengar ilustrasi ini. Adalah seorang monyet, adalah monyet ya, seekor monyet. Seekor monyet, ketika monyet ini dimiliki tuannya, dia itu harus dijaga di dalam rumah. Bahkan ketika di dalam rumah, karena tuannya begitu sayang dengan monyet ini harus diikat dengan tali. Karena tuannya mau memastikan monyetnya tidak kemana-mana. Satu kali tuannya bepergian dan tuan ini memberikan pesan kepada monyetnya. Dia berkata, "Hai monyetku yang baik, aku mau pergi. Kau tinggallah di rumah, jangan kemana-mana." Dia berkata, sebab di daerah ini sangat ada banyak yang namanya pemburu-pemburu monyet. Jangan lari ya monyet. Ketika aku mengikat engkau dengan tali, sebetulnya aku mau engkau selamat. Dan saudara tahu jawaban monyet ini, dia berkata, "Baik tuanku." Kemudian tidak lama monyet itu tuannya pergi, dan monyet ini sendirian. Ketika dia sendirian, dia mulai merasakan kebosanan. Dia mulai merasakan titik jenuh. Dia berkata, "Aduh, saya tidak bisa lari kemana-mana." Satu kali datanglah ada gerombolan monyet, 2-3 monyet. Dan mulai monyet ini berkata, "Kasihan Delo, kasihan, kau tidak boleh kemana-mana macam kami. Kami boleh lari sana, lari sini, lompat sana, lompat sini, ambil banana, ambil segalanya." Dan sang monyet pemilik tuannya ini, dia begitu kecewa. Dia berkata, "Tuhan, aku terikat." Sampai satu kali monyet ini menangis. Waktu itu ketika dia menangis, monyet-monyet yang lain dia itu mencaci maki. Dia mengolok-olok sang monyet ini dan dia berkata, "Kasihan, kasihan." Tapi saudara, tidak lama di tengah monyet ini menangis, terdengarlah suara bom. Saudara tahu apa itu? Satu persatu sang monyet yang mencaci maki monyetnya tadi langsung mati. Dan monyet yang menangis tadi terkejut. Dia berkata, "Kenapa kawan-kawanku mati?" Ternyata saudara, apa yang terjadi? Ada seorang pemburu datang ke daerah itu dan menembaki satu persatu monyet ini. Kenapa monyet ini bisa mati? Sebab monyet itu lompat sana, lompat sini, lari sana, lari sini, tanpa dia sadari. Di saat dia tidak sadar, habislah hidupnya. Dan sang monyet yang tadi menangis, dia mulai merasa bersyukur. Dia berkata, "Puji Tuhan." Kalau dia Kristen ya, saya sekali lagi ini monyet saudara. Saya pakai bahasa lah kita saja. Kalau monyet ini bisa berkata dan monyet ini Kristen, dia berkata, "Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuanku mengikat aku dengan tali. Coba kalau aku keluar saja dari daerah Tuanku, aku hari ini sudah tinggal daging." Kenapa? Kena tembak seorang pemburu. Saudara yang terkasih, saya mau berkata, kadang-kadang kekristenan kita itu berkata sangat susah hidup jadi anak Tuhan. Ada aturan ini, aturan sana, saya terikat ini, terikat sana. Tapi saya mau berkata, di sebalik ilustrasi ini, engkau harus dapat sebuah hikmat. Sebetulnya, Tuhan memberikan hukum dan ketetapannya, bukan membuat kita tersiksa, tetapi sebetulnya menjadikan Anda dan saya selamat, supaya kita bisa mewarisi kerajaan sorga. Karena sekali lagi Alkitab berkata, ini bukan tempat kita, ini bukan rumah kita. Rumahmu dan rumahku adalah di sorga. Ada amin saudara? Suatu kali kelak Tuhan itu akan memanggil engkau dan saya. Bisakah engkau merenungkan betapa ikatan tali itu menyelamatkan hidupmu dan saya? Haleluya. Saya mau berdoa untuk setiap saudara pagi ini. Jika engkau hari ini merasakan anugerah Tuhan dalam hidupmu, engkau ubahlah semua pergumulanmu dengan ucapan syukur. Ubahlah semua komplain dan sungut-sungut hidupmu dengan ucapan syukur. Katakan, biar hidupku menggenapi firman-Mu ya Tuhan.
Biarlah hidupku menggenapi firman-Mu ya Bapa. Biarlah mulai hari ini hidupku menggenapi rencana-rencana-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara Anda yang ikut live, mari bangkit berdiri. Mari engkau katakan dengan hatimu yang tulus. Katakan, Tuhan, biar pakai hidupku mulai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau di dalamku, bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, pagi hari ini saya rindu saudara engkau yang mengikuti live hari ini. Siapa di antara engkau yang sudah jauh dari Tuhan? Engkau tidak sadar bahwa panggilanmu adalah prajurit, olahragawan, bahkan petani. Mari angkat tanganmu dan saya akan berdoa untuk engkau hari ini. Oh yes, kiralaya shikarataya borataya she, kirala bakarataya shikiria karataya se. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau melihat hati yang hancur ya Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Tuhan, jikalau di antara yang mengikuti live pagi ini, di antara mereka sudah jauh dari Engkau, mereka bahkan tidak sadar, hidup mereka sering melompat ke sana ke sini. Mereka tidak ada yang namanya tertuju kepada satu arah. Hamba berdoa Tuhan, mari kembalikan mereka menjadi orang-orang yang dekat dengan Engkau, menjadi orang-orang yang bisa menikmati hubungan intim dengan Engkau, orang-orang yang punya hubungan pribadi bersama dengan Engkau. Hamba berdoa semua ikatan duniawi, semua ikatan kedagingan di dalam nama Yesus diputuskan Tuhan. Wiralaya shikarataya kuralaya shi. Bapak, hamba berdoa juga Tuhan, mari hujani setiap umat-Mu dengan hujan roh pertobatan hari ini. Sebelum pintu anugerah tertutup, hujani Tuhan, hujani ya Tuhan, dengan roh pertobatan, dengan haus dan lapar akan Engkau. Kiralaya shikaratayamu, kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan tradisi manusia yang seringkali mengikat pikiran kami, hamba putuskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami menang bersama dengan Tuhan. Oh yes, kami menang bersama dengan Engkau. Ada roh Tuhan di dalam hidup kami, ada anugerah Tuhan di dalam hidup kami, ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami berkatakan ada pemulihan atas setiap mereka mengikuti live pagi ini ya Tuhan. Bahkan setiap mereka yang sakit Tuhan, hamba berdoa disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan mengalir. Borataya shikaratayamu. Oh yes, engkau yang sakit mari ulurkan tanganmu. Di depan kamera engkau beriman. Aku terima kesembuhan, aku terima pemulihan, aku terima
Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau di dalamku, di dalamku, di dalam sebagai jadi bukti kebesaran. Sekali lagi hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, thank you Lord. Ada mukjizat. Yes, Jesus. Tiap langkahku. Kami mau persembahkan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran. Katakan oh God, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Amen. With all my heart and all my soul, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Mari pujikan dengan iman. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Amen. We worship you, Lord. We worship you, oh God. Oh God, I worship you. With all my heart and all my soul, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh yes, Lord. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Be glorified and magnify. Oh God, I worship you. Hallelujah, hallelujah, amen. Yes, be glorified, be magnified, because you are amazing, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, saudara. Saya percaya setiap kita yang sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan hari ini diberkati dengan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama belajar ya. Haleluya. Saudara, masa dan tempat ini kita akan memberi yang persembahan di hadapan Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang bersama-sama dengan live streaming ya, boleh transfer secara online di gereja Cornerstone Tabernacle yang mana nanti akan dipost di komen bagian komen live CST pada hari ini ya saudara. Jadi sebarang persembahan bahkan persepuluhan, bahkan semua jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur di gereja CST
kita mau memberi di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama pelajari di dalam firman Tuhan Malaiki ayat 3. Malaiki 3 ayat 10 dia berkata, di mana bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbandarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Haleluya. Jadi saudara, tidak ada ruginya kalau kita merindu bahkan menabur di dalam rumah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari sepanjang hari ini. Kami berdoa Tuhan supaya bagi firman Tuhan yang sudah kami pelajari hari ini bisa membuat kami bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, agar terus kuat untuk melakukan firman Tuhan, karena kami yakin dan percaya hidup kami adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin ini bukanlah yang terbaik dari bahagian kami, tetapi kami rindu untuk bahwa setiap kerinduan kami mau belajar untuk menabur untuk kemuliaan nama Tuhan, baik atas bangsa kami, bahkan negara kami, bahkan dimanapun, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberi dengan ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat katakan haleluya, amin, haleluya. Kiranya engkau diberkati dimanapun engkau berada ya. Kami juga mengalu-alukan untuk hari-hari ke depan. Mari joinlah kepada beberapa siaran langsung atau online dari CST. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami perkatakan hari ini hari kemenangan. Hari ini adalah hari mukjizat. Hari ini adalah hari kemurahan Tuhan terjadi atas setiap kami. Bagi setiap mereka yang sudah mengikuti live streaming, hamba berdoa di dalam nama Yesus, ada anugerah damai sejahtera cinta kasih turun dalam hidup mereka. Hamba lepaskan berkat Tuhan yang daripada Allah turun dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga demi keluarga mengalami pemulihan ya Tuhan. Baik hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, pendidikan,
pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Jadilah engkau kepala dan bukan ekor, dan kau semakin naik dan bukan turun. Persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.